rumors with you. Yeah, rumors. I wanna start some rumors with you. Halo, assalamualaikum. Di sini aku mau ngejelasin cara untuk merawat sukulen dan kaktus bagi pemula. Nah, kaktus itu sebenarnya gampang banget cara ngurusnya dan nggak terlalu harus sering disiram seperti orang-orang yang pemalas untuk merawat tanaman. Nah, kalian tuh cocok punya kaktus karena dia tuh nggak ribet cara merawatnya. Cuman karena kebanyakan orang yang order atau misalkan orang yang mengoleksi ukuran kecil kayak gini tuh untuk di dalam rumah, jadi tetap aja mereka itu harus kena sinar matahari minimal 1 minggu sekali. Jadi misalkan kalian mau siramnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, menurut aku nggak apa-apa karena aku juga jarang banget siram koleksi-koleksi aku, dan nggak apa-apa asalkan dia tuh harus minimal seminggu sekali itu kena sinar matahari. Jadi kalau aku cara ngerawatnya, misalkan hari ini aku siram dan aku siramnya nggak sampai banjir atau nggak sampai banyak gitu nyiramin airnya, kayak cuman kadang disemprot, kadang juga cuman disiram tapi nggak sampai banjir, jadi kayak sedikit gitu. Kalau misalkan di gelas kecil kayak cuman segini airnya. Nah, udah disiram kayak gitu, langsung aku jemur mereka sampai benar-benar media tanamnya itu kering lagi, jangan sampai lembab, karena kalau misalkan media tanamnya lembab, dia tuh atau mereka tuh bakal pasti cepat banget busuk, karena kaktus itu nggak bisa atau nggak akan tahan di media tanam yang lembab. Jadi kalaupun kalian kelupaan untuk nyiram si kaktus-kaktus ini, nggak apa-apa daripada kalian kelupaan untuk kayak misalkan disiram tapi nggak kalian jemur gitu, itu otomatis bakal lebih cepet mereka tuh busuk gitu. Nah, kalian juga harus tahu atau misalkan harus periksain harus sekali cek koleksi kaktus kalian apakah mereka itu sehat atau berkutu. Jadi kutu itu kayak yang kayak putih-putih nempel di kaktusnya gitu. Nah, mereka tuh hidup, dan kalau misalkan gak dibersihin bisa bikin si kaktusnya juga busuk atau mati. Nah, bentuk kutunya itu kayak gini. Nah, yang kayak gini, yang putih-putih ini kutu kaktus. Nah, cara bersihinnya juga gampang. Kalian harus punya atau harus kayak relain brush make up kalian yang kecil kayak gini buat khusus bersihin si kutu kaktus kayak gini, atau pakai kuas cat juga boleh, tapi yang baru ya, harus yang bersih. Nah, ini tuh harus dibersihin tuh, harus dicopotin pokoknya sampai si kutunya tuh bersih. Kayak gitu pokoknya harus bersihin, bisa pakai brush, pakai kuas juga bisa, atau bisa pakai tusuk gigi langsung dipotek-potekin juga bisa, pokoknya sampai dia tuh copot. Kalau aku biasanya dipakai kuas yang gede, tergantung kaktusnya jenis apa, karena ini kan lilin, kaktus lilin tuh gede, jadi biasanya aku pakai kuas cat gitu, tapi yang baru yang bersih aku bersihin pakai air putih atau air bersih, terus aku tetesin sunlight 3-5 tetes, terus aku bersihin. Tapi bersihinnya jangan sampai kayak banjir banget gitu. Kalaupun misalkan si airnya itu kena sampai akar, itu juga nggak apa-apa. Kalau sunlight itu emang biasanya kalau bersihin kaktus koboi atau lilin kayak gini biasanya pakai sunlight gitu. Udah banyak juga kok anjuran yang bersihin kaktus koboi sama lilin tuh pakai sunlight atau mama lime. Biasanya aku pakai mama lime karena mama lime kan suka dianjurin untuk buah-buahan dan sayur-sayuran gitu, tapi aku pakainya juga pakai aturan, nggak kayak buat cuci piring gitu ya. Jadi cuman kayak 2 atau 3 tetes atau 5 tetes dan airnya segayung gitu.
tapi nggak dianjurin buat kaktus yang kecil ya, khusus untuk kayak koboi sama lilin aja. Nah biasanya di kaktus yang kecil kayak gini juga suka ada kutu gitu yang putih-putih. Caranya juga sama kayak yang tadi aku jelasin, tinggal dibersihin aja pakai brush atau tinggal dipotek pakai apa, tusuk gigi juga bisa. Nah ini untuk yang kayak gini ini tuh bukan apa-apa, jadi kayak bekas luka motekin anaknya gitu loh kan. Ini anaknya ya udah gede. Nah kalau misalkan anaknya udah gede kayak gini, ini kayaknya kalau kurang lebih diameter 10 mili gitu, nggak tahu ya. Nah ini tuh udah bisa dianakin, udah bisa dipotek gitu dengan cara di grafting kayak gini juga. Untuk jenis gimno itu gak bisa langsung di on root atau langsung ditancapin di tanah gitu kayak ini kan dia on root ya, langsung di tanah gitu. Nah kalau ini tuh namanya grafting, dan ini tuh bukan batang buah naga, jadi emang ada khusus untuk apa, cutting jenis-jenis anakan kayak gini. Nah ini tuh kan tadinya dia kecil, hasil motek-motekin dari yang kayak gini misalkan, jadi aslinya itu dia on root di bawah kalau untuk jenis ini. Nah udah gitu kan ini udah ada anak-anaknya kayak gini, dia tuh dipotek, udah gitu nanti dipasang di apa, cuttingannya yang ini, terus dipakein karet selama 1 bulan, didiemin gitu. Nah baru si karetnya dilepas kalau udah 1 bulan, terus kalian angkat, misalkan si ininya dipegang, kalau misalkan dia nggak copot berarti itu udah berhasil gitu graftingnya. Nah ini juga on road, ini namanya on road kalau misalkan dia langsung ditanam dari tanah. Nah kalau ini namanya grafting gitu. Jadi cuma kayak gitu aja cara merawatnya, gampang banget pokoknya. Mau kalian siram 1 minggu maupun sampai 1 bulan juga itu sebenarnya nggak apa-apa, asal begitu langsung disiram dia tuh harus langsung kena sinar matahari. Nah kalau menurut aku lebih bagus minimal itu seminggu sekali dia harus dijemur gitu, jadi jangan terus-terusan disimpan di dalam ruangan, supaya emang dia lebih sehat juga dan cepat juga tambah anaknya gitu. guys. Jadi segitu aja cara merawat sukulin dan kaktus untuk pemula dari aku. Next maka ada video-video lainnya tentang kaktus dan sukulin. Thank you.